Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bab Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk memenuhi tugas Pancasila yang diampu oleh Bapak Sanusi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama, Faizal Azril Firdaus, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, Mas Adnan Maulana Sidki. Yang ketiga, Mbak Ananda Iva Solahia. Yang keempat, Mbak Nihayatus Saadah. Silakan pemateri menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatus Saadah dengan NIM 20101110033. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Setiap negara atau bangsa di dunia ini mempunyai sistem nilai atau filsafat tertentu yang menjadi pegangan bagi anggota masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan pemerintahannya. Filsafat negara merupakan pandangan hidup bangsa yang diyakini kebenarannya dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang mendiami negara tersebut. Bagi suatu bangsa, filsafat suatu masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, filsafat berfungsi dalam menentukan pandangan hidup suatu masyarakat dalam menghadapi suatu masalah, hakikat dan sifat hidup, hakikat kerja, hakikat dan waktu manusia, ketika etika dan tata krama pergaulan dalam ruang dan waktu, serta hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya. Menginjak dengan pembahasan yang pertama, yaitu apa pengertian dari filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yaitu philo atau phailos atau phailen, yang artinya cinta atau pecinta atau mencintai. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijakan atau hakikat kebenaran. A. Pengertian menurut arti katanya. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata phailen, artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar, kebijaksanaan artinya kebenaran yang sesungguhnya. Kata filsafat mempunyai dua pengertian asasi, yakni filsafat sebagai usaha untuk mencari kebenaran dan filsafat sebagai hasil usaha tersebut. B. Pengertian umum. Filsafat secara umum diberi pengertian pengetahuan yang menyelidiki hakikat memperoleh kebenaran. Ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa hakikat inti atau esensi segala sesuatu. C. Pengertian khusus. Karena filsafat mengalami perkembangan yang cukup lama, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misal ruang, waktu, keadaan, dan orang. Perbedaan-perbedaan mendasar antara ajaran filsafat adalah perbedaan latar belakang, tata nilai, dan alam kehidupan, cita-cita, dan keyakinan. D. Aliran-aliran filsafat. 1. Aliran materialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realistan kemestaan makhluk hidup dan manusia ialah materi. Yang kedua, aliran idealisme. Aliran ini mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia karena manusia mempunyai akal budi, kesadaran rohani. Yang ketiga, aliran realisme. Aliran ini mengajarkan bahwa kehidupan yang tampak seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia hidup berkembang biak kemudian tua, akhirnya mati. Aliran ini bertentangan dengan aliran materialisme dan idealisme.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Iva Solaya, NIM 2010110032 dari kelompok 5. B. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Menurut Trikarya, Pancasila memperoleh dasarnya pada eksistensi manusia sebagai manusia. Lepas dari keadaan hidupnya yang tertentu, sifatnya yang abstrak, umum, dan universal ini mengumpulkan Pancasila dalam isi dan artinya sama dan mutlak bagi seluruh bangsa. Aspek-aspek hakikat kodrat manusia itu dalam realitasnya saling berhubungan erat, saling berkaitan, dan tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Pancasila yang bulat dan utuh bersifat majemuk tunggal itu menjadi dasar hidup bersama bangsa Indonesia yang bersifat majemuk tunggal. Kenyataannya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, kebudayaan, dan agama yang berbeda. Pernyataan lebih lanjut adalah bagaimana bangsa Indonesia melaksanakan kehidupan bersama berlandaskan kepada dasar filsafat Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan sebagai perwujudan hakikat kodrat manusia. C. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan dasar. Filsafat negara Indonesia terdiri atas 5 sila yang masing-masing merupakan asas peradaban. Maka Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia yang monopluralis yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat jasmani dan rohani. Sifat kodrat yaitu sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individu dan kedudukan kodrat sebagai pribadi yang berdiri sendiri serta sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia monopluralis yang merupakan kesatuan organis akan sila-sila Pancasila yang memiliki kesatuan yang bersifat organis pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatta Maulana Sidki. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Anindya. Pada bagian D, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan Pancasila adalah hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila dalam urutan-urutan luas dan juga dalam hal sifatnya. Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh dengan kemajemukannya. Setiap sila dapat diartikan bermacam-macam maksud dan penafsirannya sehingga sama saja dengan tidak adanya Pancasila. Berdasarkan hakikat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka segala hal yang berkaitan dengan sila dan hakikat negara harus sesuai dengan landasan sila-sila Pancasila. Kemudian masih kesimpulan. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses yang panjang dapat dicatat kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur wilayah negara Republik Indonesia, termasuk dalamnya seluruh unsur-unsur yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Ya, mungkin begitu saja dari saya. Saya akan kembalikan pada Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pemateri yang sudah menyampaikan materi bab tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kami dari kelompok 5 selebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.